Coba kita kembali ke April 2021. Waktu itu, siklon Seroja meluluh lantakan Nusa Tenggara Timur. Ratusan nyawa melayang. Tapi, tunggu dulu. Di tengah tragedi yang begitu besar, ada satu anomali. Sebuah desa nelayan yang letaknya persis di pesisir pantai justru selamat dengan korban jiwa yang sangat minim. Ini bukan soal keajaiban loh, ini adalah kisah tentang betapa kuatnya sebuah pengetahuan. Yuk kita bedah ceritanya bareng-bareng. Nah, disinilah letak paradoks dari siklon Seroja. Di satu sisi, badai ini membawa kehancuran yang luar biasa. Tapi di sisi lain, kejadian ini justru ngasih kita pelajaran berharga banget tentang cara bertahan hidup saat alam lagi murka. 181. Itu bukan cuma angka ya. Itulah jumlah nyawa yang hilang di seluruh NTT gara-gara amukan siklon Seroja. Angka ini jadi pengingat yang pahit, betapa kita ini kecil banget di hadapan kekuatan alam. Dan di tengah semua duka itu muncullah pertanyaan besar ini. Di antara daftar korban yang begitu panjang, ada satu nama yang hampir nggak ada di sana. Kampung Nelayan OS Sapa. Padahal, logikanya, desa ini yang seharusnya paling parah, karena posisinya pas di bibir pantai. Gimana bisa coba? Oke, sekarang kita mulai bongkar misterinya. Apa sih yang bikin desa ini beda dari yang lain? Ternyata, rahasianya itu bukan pada kekuatan fisik atau bangunan yang kokoh, tapi pada pengetahuan. Dan inilah dia senjata rahasia mereka, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau disingkat SLCN. Jadi ini program dari BMKG yang tujuannya simpel tapi krusial, ngajarin para nelayan supaya mereka nggak cuma lihat cuaca, tapi benar-benar paham artinya. Dan ini bukan kebetulan sama sekali. Pengetahuan ini ternyata udah disiapin jauh-jauh hari. Para tokoh masyarakat di Oesapa, orang-orang yang didengerin di sana, ternyata adalah alumni dari program SLCN ini. Mereka udah dibekali ilmu ini sejak tahun 2017, 4 tahun sebelum badai itu datang. Saking berhasilnya, Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati sampai bilang beliau takjub loh. Beliau melihat sendiri gimana masyarakat Oesapa dengan cerdasnya bisa mengantisipasi dan menangani datangnya badai. Ini bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut, ini pengakuan langsung dari otoritas tertinggi. Nah, ini dia suara dari lapangannya langsung. Muhammad Mansur Dokeng, salah satu tokoh masyarakat di sana, yang juga alumni SLCN, menegaskan kalau program ini benar-benar nambah pemahaman mereka soal bencana. Jadi, mereka nggak lagi ngandelin mitos atau kira-kira, tapi pakai ilmu. Terus, gimana sih cara kerja pengetahuan ini pas hari H? Yuk, kita lihat gimana teori yang dipelajari di kelas bisa berubah jadi aksi penyelamatan nyawa di tengah badai yang ganas. Kuncinya di sini, mereka bisa membaca tanda-tandanya. Berkat pelatihan SLCN, mereka jadi ngeh kalau peringatan dari BMKG itu bukan sekedar info cuaca biasa. Itu adalah peringatan antara hidup dan mati. Mereka tahu, ini bukan angin laut biasa, ini ancaman yang sangat nyata. Nah, karena paham, mereka langsung gerak cepat. Tanpa harus nunggu komando, tanpa ada fasilitas pengungsian resmi, mereka berinisiatif. Mereka gotong royong menjadikan sekolah di desa sebagai tempat berlindung. Keputusan yang kelihatannya sederhana, tapi terbukti menyelamatkan banyak sekali nyawa. Oke, nyawa berhasil diselamatkan. Keren banget. Tapi ceritanya belum selesai di sini. Di balik kisah heroik ini, ada satu kenyataan pahit yang terungkap. Ternyata, tahu aja nggak cukup. Ini dia nih, sisi lainnya yang bikin miris. Manusianya selamat, tapi mata pencaharian mereka hancur lebur. Mereka tahu badai mau datang, tapi perahu-perahu mereka, aset paling berharga mereka, nggak punya tempat berlindung yang aman. Jadi, pengetahuan bisa menyelamatkan jiwa, tapi tanpa didukung infrastruktur, harta benda tetap bisa musnah. Masyarakat Oesapa nggak cuma diam, mereka tahu persis apa yang mereka butuhkan. Permintaan mereka sebenarnya simpel banget loh. Pasang layar informasi cuaca di desa, pasang lampu di dermaga biar perahu nggak nabrak pas badai, dan sediakan teropong buat memantau laut. Ini bukan permintaan mewah, ini kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Masalah ini juga diamini langsung sama Kepala BMKG. Beliau sendiri melihat ironi yang tragis ini. Masyarakatnya pinter, siap siaga, tapi fasilitas fisik untuk melindungi kapal mereka sama sekali nggak ada. Kisah Usapa ini bukan cuma buat dikenang, ini adalah cetak biru untuk masa depan. Karena pertanyaannya bukan lagi kalau badai akan datang lagi, tapi kapan. Dan yang luar biasa, pelajaran dari Osapa ini langsung ditindaklanjuti. BMKG mendengar masukan mereka dan langsung mengupgrade program SLCN.
Tadinya yang dilatih hanya nelayan, sekarang targetnya diperluas. Seluruh keluarga nelayan ikut dilatih. Logikanya sederhana tapi jenius. Coba bayangin, kalau nelayan lagi di tengah laut, siapa yang di darat? Keluarga mereka kan? Jadi, kalau keluarga di rumah juga paham peringatan cuaca, mereka bisa bantu mengambil keputusan. Pertahanan terhadap bencana jadi kekuatan seluruh komunitas, bukan cuma tanggung jawab satu orang. Dan ini semua jadi makin mendesak. BMKG udah ngasih peringatan, fenomena iklim kayak La Niña ini bakal bikin cuaca ekstrim makin sering terjadi. Artinya, kisah Ues Sapa ini bukan lagi cerita unik, tapi bisa jadi panduan wajib buat kita semua untuk bertahan hidup di era yang baru ini. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini, kita udah lihat barang-barang betapa berharganya pengetahuan dalam menyelamatkan nyawa di Osapa. Tapi kita juga lihat batasannya kalau nggak didukung sama infrastruktur yang layak. Ini jadi bahan pemikiran kita bersama. Untuk benar-benar siap menghadapi bencana di masa depan, pengetahuan itu memang super penting. Tapi apakah itu saja sudah cukup?